Mari kita sebelum mendengarkan firman, sekali lagi berdoa. Bapa di surga, kami memohon berkat-Mu, sebab tanpa berkat-Mu, kami tidak bisa melakukan apapun. Tuhan membangkitkan kami menjadi anak-anak-Mu, namun lihatlah betapa banyak kegagalan kami. Kami tahu ketika Engkau menyaksikan hidup kami, hati-Mu penuh dengan kesedihan. Namun kami bersyukur karena Engkau tidak diliputi kemurkaan dan melempar kami ke dalam hukuman, melainkan Tuhan mengutus Sang Kristus menjadi penebus bagi kami, mati di atas kayu salib. Kami sangat bersyukur karena Tuhan menebus dan menyelamatkan kami. Kini setelah diselamatkan, kami tetap melihat hal yang sama. Kami sering gagal hidup bagi Tuhan. Dan di dalam kegagalan ini pun seringkali kami sombong. Berpikir bahwa kami adalah orang saleh yang sudah lebih beragama, lebih beriman, lebih berkehidupan suci dibandingkan orang lain. Kami sungguh-sungguh tidak layak. Namun Tuhan tetap berbelas kasihan karena Tuhan tetap memberi firman, tetap memberikan panggilan, teguran, dan juga undangan untuk bertobat bagi kami. Hari ini kami semua mau mendengar firman. Kiranya Tuhan rela memberikan firman dan Tuhan rela membawa kami ke dalam pengenalan yang limpah akan kitab suci. Pakailah hamba-Mu yang hina dan lemah ini, dan biarlah melalui perkataannya Tuhan memberikan kepada kami firman yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya mengajak kita membaca dari Kejadian pasal yang ke-49. Di Kebaktian 1 kita sudah membahas mengenai pernikahan Yakub, dan ini menjadi pesan yang penting bagi para ayah. Jangan lupa engkau adalah suami yang perlu memberikan hatimu sepenuhnya kepada istri, supaya menjadi ayah yang baik dan menjadi teladan bagi anak-anak. Di Kebaktian yang kedua kita membahas Yakub dan pergumulannya sebagai orang tua, sebagai ayah. Dan ini pergumulan yang berat, terutama ketika dia kembali ke tanah perjanjian, membawa seluruh keluarganya dan dapat ancaman dari Esau. Dia dengan takut berdoa, Tuhan, saya ada dalam bahaya karena Esau mungkin akan membunuh anak-anak dan ibunya. Jadi saya memohon Tuhan selamatkan keluargaku. Nah ini pun jadi sesuatu yang perlu dimiliki oleh para ayah. Di dalam bagian terakhir ini, untuk hari ini, kita akan membahas masa tuanya Yakub. Di dalam keadaan tua seperti tidak ada kemuliaan apapun pada Yakub, dia adalah kakek tidak berdaya yang hanya duduk di pinggir tempat tidur, memberikan kalimat-kalimat terakhir untuk anak-anaknya. Dia gagal menjadi orang penting, dia hanya menjadi orang tua yang hidupnya diliputi depresi karena kehilangan anak yang dia sayang, yaitu Yusuf. Namun di tengah-tengah keadaan duka, Tuhan tetap perhatikan dia. Saudara, kalau melihat kehidupan Yakub, saudara akan menyadari di dalam kehidupan Yakub, bukan Yakub yang memberikan kita perasaan kagum, tetapi cara Tuhan menangani Yakub. Kenapa ada orang yang sangat biasa, penuh kegagalan seperti Yakub, diberikan kekuatan oleh Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang mendapat kemenangan dari Tuhan. Di dalam bagian akhir hidupnya penuh kesedihan, namun Tuhan ternyata menunjukkan, lihat, aku bekerja menangani semua anak-anakmu. Dan inilah yang membuat Yakub akhirnya penuh dengan sukacita, penuh dengan perasaan menang, karena Tuhan memelihara anak-anaknya. Dan setelah itu, dia mulai memberikan berkat. Saya akan memberikan fokus berkat kepada Yehuda yang diberikan oleh Yakub. Mari kita membaca Kejadian 49. Kita membaca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Kejadian 49 ayat yang ke-8 sampai 10. Saya akan bacakan bagi kita. Kejadian 49 ayat 8 sampai 10. Ini adalah perkataan Yakub bagi Yehuda, anaknya yang keempat. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring.
seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saudara, kalimat-kalimat ini sangat mengagumkan, dan ada banyak kalimat berkat yang diucapkan oleh Yakub, baik itu kepada Yehuda, maupun kepada Yusuf, maupun kepada anak-anak yang lain. Sebagian negatif, tetapi kebanyakan berisi kalimat-kalimat dari Tuhan untuk nasib masa depan dari keturunan anak-anak Yehuda, anak-anak Yusuf, anak-anak Yakub. Maka saudara, dari Yakub, lalu anak-anaknya, semua Tuhan berikan anugerah yang besar untuk masa yang jauh ke depan. Nah, ini konsisten dengan apa yang Yakub harapkan di dalam masa awal hidupnya. Ketika Esau sibuk berburu, Yakub sepertinya tidak melakukan apa-apa. Tetapi di dalam hati, Esau adalah orang bodoh yang cuma cari hal-hal yang dilihat oleh dunia. Sedangkan Yakub di tengah keadaan seperti orang yang tidak berguna, ternyata di dalam hati menyimpan kerinduan untuk mendapatkan berkat terbaik dari Tuhan. Ketika dia tipu kakaknya dengan tawarkan hak kesulungan, ini menunjukkan dia jauh lebih bijaksana dari Esau. Esau menganggap remeh hak kesulungan, tetapi Yakub menjadikannya tujuan terpenting dari hidupnya. Berkali-kali dia memohonkan berkat ketika dia ada di dalam kondisi sulit, dia meminta berkat dari Tuhan. Dia tidak pernah kehilangan kebergantungan kepada Tuhan. Dia terus ingin Tuhan memberkati. Dia mengatakan di dalam pergulatan dengan satu sosok yang ternyata adalah Tuhan. Dia bergulat dengan orang ini, lalu baru ketahuan ternyata ini adalah Tuhan sendiri. Tuhan bertanya, siapa namamu? Tentu saudara tidak bisa menafsirkan ini Tuhan tidak maha tahu ya. Tapi Tuhan memberikan dialog yang mudah kita mengerti dengan dia menurunkan komunikasinya dengan cara komunikasi yang kita miliki. Nah, maka saudara tidak bisa membayangkan tentang Tuhan kecuali kalau Tuhan itu menurunkan dirinya, menurunkan komunikasinya sehingga menjadi satu level dengan kita. Nah, saudara sekalian, waktu Tuhan bergulat dengan Yakub, di situ Yakub tidak mau melepas Tuhan. Dia terus pegang sampai akhirnya Alkitab mengatakan Tuhan menyentuh pangkal pahanya Yakub. Menyentuh ya, tidak melakukan tindakan yang violent. Lalu Alkitab mengatakan, dan pangkal paha itu hancur. Saudara bisa bayangkan betapa kuatnya tokoh ini? Dia Tuhan kok. Tapi kenapa Yakub tetap bergumul dengan Tuhan? Ini menjadi gambaran yang sulit ditafsirkan, tapi limpah penafsirannya. Ada begitu banyak cara menafsir yang sangat indah bagi saya mengenai bagian ini. Ada seorang teolog reform dari Afrika. Dia datang untuk memberikan course, memberikan intensif bagi mahasiswa STT, dan dia berkhotbah. Yang dia khotbahkan adalah bagian Yakub bergumul dengan Tuhan. Yang dia mau tekankan adalah pergumulan Yakub dengan Tuhan adalah pergumulan dari seluruh hidup yang diproyeksikan di dalam permintaan tolong kepada Tuhan. Dia bergumul dengan Tuhan bukan mau bertarung untuk menang. Dia bergumul mati-matian mengharapkan orang ini memberkati saya. Yakub orang yang peka ya. Waktu dia lihat seseorang, yang dia lihat bukan hanya orang yang terlihat dari mata sebagai orang yang bisa dinilai secara duniawi. Yang dia lihat adalah hal yang orang lain tidak lihat. Waktu dia lihat orang ini di dalam gua, dia mengatakan, orang ini harus memberkati saya. Siapa orang ini saya tidak tahu, saya tidak akan lepas dia. Maka orang ini yang ternyata adalah Tuhan sendiri bertanya, siapa namamu? Yakub. Kau tidak akan disebut Yakub lagi. Engkau akan disebut Israel. Karena engkau bergumul dengan Tuhan dan manusia. Dan engkau tidak lepas pergumulan ini. Nah saudara, setelah Yakub diberi nama baru, Yakub tanya balik, bagaimana dengan engkau? Siapakah namamu? Dan orang itu mengatakan, mengapa tanya namaku? Sebab namaku itu ajaib.
The name is wonderful. Yakub menjadi sadar, ini bukan manusia biasa, ini Tuhan. Dan dia sadar yang hancurkan kakinya adalah Tuhan. Saudara, salah satu yang ditekankan di dalam khotbah yang saya dengar itu adalah treatment aneh dari Tuhan dan respons yang juga aneh dari Yakub. Kenapa Tuhan hancurkan pangkal paha Yakub? Mau pamer kekuatan? Kenapa bikin Yakub pincang? Bukankah ini sesuatu yang sadis? Melukai seseorang, membuatnya cacat di satu kaki, lalu dia tidak bisa berjalan lurus lagi. Tapi Tuhan mau mengatakan, selama ini engkau berjalan dengan kekuatan kakimu kurang. Engkau tidak mendapatkan kekuatan yang penuh dengan bersandarkan pada kakimu. Maka Tuhan hancurkan pangkal pahanya, lalu Tuhan memberkati dia. Setelah diberkati, Yakub dapat kekuatan baru untuk hidup di tanah perjanjian. Nah saudara, kenapa kekuatan ini penting untuk dimiliki? Karena kekuatan ini akan dijalani bersama dengan pincangnya Yakub. Yakub berjalan dengan pincang, limping, tidak bisa berjalan lurus, tapi di situ dia dapat kekuatan baru dari berkat Tuhan. Kadang-kadang kita ini sulit melihat bagaimana opsi yang Tuhan berikan. Opsi satu, penyertaan Tuhan, tapi dengan pincang. Opsi dua, kakinya sehat, tapi tidak ada kepastian Tuhan memimpin. Saudara pilih yang mana? Banyak orang pilih kaki yang sehat. Banyak orang pilih tubuh yang sehat, uang yang banyak, dukungan finansial, dukungan politik, dan juga hal-hal lain yang dicari oleh dunia. Tapi tidak mendapat penyertaan Tuhan. Sedangkan opsi kedua, ada penyertaan Tuhan, tapi hal-hal lain saya bikin cacat. Wah, siapa yang mau? Apakah tidak ada opsi ketiga? Opsi yang paling baik, Tuhan menyertai dan kakiku sehat. Tuhan bilang dalam kasus Yakub, tidak. Kamu harus pincang. Bayangkan ya, Tuhan sentuh pangkal paha Yakub, dan pangkal paha itu hancur. Tapi Tuhan seperti seimbang bertarung dengan Yakub. Mengapa demikian? Karena sebenarnya di dalam tafsiran yang saya dapatkan dari pengkhotbah ini, dikatakan Tuhan tidak sedang ingin mengalahkan Yakub. Tuhan sedang ingin membuat Yakub menjadi seorang yang membuktikan kepada dirinya sendiri, diri Yakub sendiri, bahwa dia adalah orang yang tekun mencari berkat. Dia tidak tahu apa lagi yang harus dicari di dalam hidup kecuali berkat Tuhan. Saudara, berbahagialah kita kalau kita tidak tahu lagi harus cari apa, tapi tetap ngotot mau cari berkat Tuhan. Saya tidak tahu dalam hidup harus kerjakan apa, tapi aku harus dapat perkenanan Tuhan. Aku harus dapat segala berkat yang Tuhan mau berikan di dalam wewenang Dia, di dalam anugerahnya. Saya mau kejar ini. Itu sebabnya kita belajar dari Yakub. Di Kebaktian 2 saya menekankan, jadilah ayah yang ingin berkat Tuhan yang Tuhan mau beri, ingin penyertaan Tuhan, ingin menjadi anak sulung yang mendapatkan berkat dari Tuhan. Meskipun secara surgawi sepertinya tidak sama dengan apa yang dicari oleh dunia, tapi secara surgawi kita mendapatkan kelimpahan dari Tuhan. Lalu belajar apa lagi dari Yakub? Belajar untuk mengharapkan berkat yang saya cari juga diberikan kepada anakku. Tuhan, berikanlah berkat ini juga kepada anak-anakku. Aku tidak minta mereka kaya. Aku tidak minta mereka mendapatkan kemegahan dunia. Aku minta mereka menjadi anak-anak yang dapat hak kesulungan juga dari Tuhan. Biarlah Tuhan pakai mereka dan bekerja lewat mereka. Nah, inilah permintaan Yakub. Sekarang Yakub diuji. Maukah engkau tetap cari berkat Tuhan walaupun kakimu pincang? Dan Yakub bilang mau. Di dalam keadaan pincang, dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan berkatilah aku. Dan Tuhan memberikan berkat kepada dia. Nah, di sini kita lihat kehidupan Yakub akan terus mengalami keadaan pincang. Dia datang berdamai dengan Esau, tapi kesulitan demi kesulitan terus ada pada dia. Kesulitan pertama adalah anak perempuannya dipermainkan dan diperkosa. Lalu setelah itu 2 anak, yaitu Lewi, pergi untuk membasmi yang sudah menghancurkan Dina, anak dari Yakub. Mereka pergi membantai, dan setelah itu Yakub mengatakan, kamu membusukkan namaku di depan orang-orang tanah Kanaan ini. Nanti mereka akan bersekutu dan membumi hanguskan kita. Dan keadaan tidak berhenti sampai situ. Dia mempunyai kondisi bodoh sebagai ayah. Dia cinta Rahel dan dia tidak cinta Lea. Cintanya kepada Rahel
membuat dia merasa, aku adalah ayah dari Yusuf dan Benyamin. Kenapa ada papa seperti ini? Cinta anak yang satu, tapi abaikan yang lain. Cinta dua orang anak yang lahir dari rahim yang sama, tetapi mengabaikan yang lain. Bagaimana perasaan anak-anak yang lain? Anak-anak yang lain mulai lihat Yusuf dengan perasaan iri. Yusuf dan Benyamin sangat disayang oleh Yakub. Yakub berikan jubah maha indah untuk Yusuf. Dia jalan kemana-mana pakai jubah ini. Saudara-saudaranya waktu lihat marah bukan main. Mari kita bunuh orang ini. Waktu akan dibunuh, akhirnya anak sulung yaitu Ruben mengatakan, jangan dibunuh. Kita masukkan aja ke sumur lalu kita pikir mau diapakan. Lalu kemudian saudara yang lain mengatakan, angkat dia, jual kepada satu orang yang merupakan keturunan dari orang-orang Ismail. Jual dia, lalu kita bebas dari anak menyusahkan ini. Saudara, saya tidak tahu bagaimana perasaan Yakub. Tapi kalau saya ada di posisi Yakub, hati saya pasti hancur. Anakku dibenci anak yang lain. Dan yang paling disayang, diinginkan untuk mati oleh saudara yang lain. Jadi saudara mulai bertanya, berkat apa sih yang Yakub cari? Kenapa dia tukar kacang merah atau makanan merah yang dia buat untuk diberikan kepada Esau, lalu dia minta hak kesulungan? Apa faedah dapat hak kesulungan? Sudah hidup sulit di bawah Laban, sekarang hidup sulit di tengah-tengah Kanaan. Sudah ada di tanah perjanjian dan segalanya sulit. Kakak yang paling tua bahkan tidur dengan salah satu gundik dari Yakub sendiri. Oh saudara, kalau baca tentang keluarga ini, saudara akan heran dan mengatakan, ya ampun, ini keluarga sangat kacau. Abraham punya keluarga ada sedikit kekacauan. Ishak punya keluarga seperti lebih banyak kekacauan. Keluarga Yakub super kacau. Bagaimana bisa tenang sebagai seorang ayah di dalam situasi ini? Saudara mulai pikir, waduh, hari ayah khotbahnya berat begini, dapat contoh begitu menakutkan, jangan-jangan hidup saya nanti seperti Yakub. Ini bagaimana ya? Yakub punya hidup sangat sulit. Lalu kakak-kakaknya jual anak yang paling disayang, mereka dapat uang, kemudian mereka mengatakan, rendam jubah maha indah ini ke dalam darah binatang, dan bilang ke papa, anakmu dimakan singa. Selesai. Nggak ada lagi anak menyusahkan, dan kita bebas dari hukuman. Kita tidak bunuh siapapun. Mereka tipu ayah mereka. Oh saudara, anak berani tipu ayah mengatakan, anak kesayanganmu sudah mati. Ini benar-benar keterlaluan. Ini keluarga tidak ada harapan. Anak tidak hormat orang tua. Anak membenci orang tua karena orang tua pilih kasih. Anak yang dikasih sudah mati. Jadi ayah dalam situasi seperti ini sangat hancur, menghancurkan, membuat depresi. Maka anak-anak yang lain datang dan mengatakan, papa, tahukah engkau jubah siapa ini? Yakub lihat, dia kaget sekali. Ini jubah Yusuf. Di mana anakku itu? Kami hanya menemukan jubah ini sudah terkoyak dan lihatlah penuh darah. Yakub langsung hancur hatinya. Tuhan sudah ambil anakku. Dia pasti dimakan binatang buas. Sejak itu Yakub mengalami depresi yang tidak tersembuhkan. Terus hidup di dalam keadaan murung. Terus mengurung diri di dalam kamar. Lama-lama saudara-saudaranya mulai merasa bahwa mereka melakukan tindakan sangat jahat. Ini mungkin tidak secara eksplisit dinyatakan oleh kitab suci. Tapi saudara bisa tafsirkan seperti ini. Pelan-pelan saudara-saudaranya lihat ayahnya. Mulai ada perasaan bersalah memakan jiwa mereka. Saudara, satu hal yang sulit dari orang berdosa adalah setelah dia sadar dosa, dia harus bergumul dengan perasaan bersalah yang memakan dirinya. Saya tidak tahu apakah engkau punya pengalaman ini, tapi saya punya. Perasaan bersalah sangat menakutkan. Perasaan bersalah menghancurkan hati. Perasaan bersalah membuat seseorang merasa lebih baik dia tidak pernah mengalami hidup ketimbang harus mengalami perasaan seperti ini. Ini perasaan yang tidak mudah. Maka ketika orang didorong untuk berdosa, dia tidak tahu kalau dia akan masuk ke dalam sengsara yang tidak habis-habis. Di dalam Mazmur dikatakan, banyaklah penderitaan, banyaklah kejahatan, dan juga kesulitan dari orang yang fasik. Many are the sorrows of the wicked. Orang yang fasik sangat-sangat menderita hidupnya. Tapi waktu iblis dorong orang berdosa,
Apakah iblis beritahu informasi ini? Pasti tidak. Dia cuma mengatakan, "Hei, kamu memang sudah menikah. Tapi kamu kan boleh dong punya sedikit permainan dengan orang lain. Nggak usah sampai hubungan seksual. Tidak usah sampai menghancurkan pernikahan. Hanya akrab-akrab kecil saja. Bukankah itu tidak salah?" Iblis ngomong seperti ini. Tapi dia tidak beritahu realitas yang sesungguhnya. Kalau engkau lakukan ini, engkau akan mulai menghancurkan orang yang ada dalam keluargamu. Menghancurkan istrimu, menghancurkan anak-anakmu. Dan engkau akan masuk dalam sengsara besar jika engkau akhirnya diberikan kesadaran. Begitu sadar, rasa bersalah mulai memakan. Tapi bagaimana kalau orang ini tidak sadar? Kalau tidak sadar, dia akan terjun ke dalam dosa yang jauh lebih besar lagi. Manusia diperangkap oleh setan, dia tidak bisa pergi kemanapun selain ke lembah kesengsaraan. Maka berhentilah dari jalur yang iblis tawarkan. Tahan kakimu dari lembah kematian. Jika Tuhan sudah peringatkan kau, berhenti di dalam jalur yang salah. Kembalilah, putar balik, dan datang kepada Tuhan. Lewati jalan yang Tuhan inginkan kita lewati. Nah, saudara sekalian, saudara-saudaranya Yakub, saudara-saudara Yusuf, tidak pernah sangka kalau mereka akan semenderita ini. Mereka pikir kalau Yusuf kami bunuh, masalah selesai. Benarkah masalah selesai? Yakub sedih. Dia mulai mengurung diri. Saudara-saudara Yusuf mulai sadar. Meskipun kami marah sama papa, karena papa sayang Yusuf lebih dari kami. Tapi biar bagaimanapun dia papa kami. Kami juga punya afeksi kepada dia. Dia pun cinta kami, meskipun mungkin tidak cinta sebesar cinta Yusuf. Tetapi kami sekarang melihat papa seperti orang yang hidup seperti mati. Yang walaupun belum terjun ke dunia orang mati, tapi tidak punya selera untuk melihat hari-hari ke depan. Bagaimana ini? Kita punya papa yang cuma tunggu mati, yang cuma duduk dengan pandangan kosong, yang terus ingat Yusuf, dan tidak pernah pulih dari keadaan sedih. Rasa sedih menggerogoti, perasaan depresi membuat dia tidak punya semangat apa-apa lagi. Bagaimana kita bisa hidup? Perasaan bersalah mulai muncul, dan Tuhan seperti memberikan situasi makin parah kepada Yakub dan keluarga. Tuhan memberikan kelaparan yang ternyata skopnya sangat besar. Mulai dari daerah barat, di dalam Mesir, sampai ke daerah lebih timur, seperti Kanaan. Waktu itu seluruh daerah begitu kering, dan binatang mati karena tidak ada air. Tanaman mati karena tanah yang kering. Dan tidak ada gandum yang bisa dituai. Tidak ada makanan yang bisa mengisi perut yang lapar. Mereka mulai sadar kami binasa. Yakub mungkin mengatakan, mau ada makan, saya tetap rasa hidup tidak berarti. Mau tidak ada makan, paling buruk saya mati. Apalagi yang mau dicari? Tapi Yakub masih punya sense. Saya masih punya keluarga harus diberi makan. Maka dia mengatakan, kalian coba cari berita sekitar. Di mana masih ada persediaan makanan? Anak-anak Yakub cari data. Adakah makanan di Syria? Tidak ada. Di situ ada kelaparan. Coba pergi ke tanah Moab. Adakah makanan di tanah Moab? Tidak ada. Di situ juga terjadi kelaparan. Tapi kasak kusuk dari daerah barat masuk. Bahwa di Mesir ada gudang-gudang penyimpanan gandum yang besar bukan main. Ini terjadi karena pemimpin tertinggi Mesir di bawah Firaun mempunyai satu strategi yang bagus. Kumpulkan seluruh gandum, tidak diboroskan, disimpan baik-baik dan dijaga ketat. Supaya kalau ada kesulitan, kita masih punya persediaan makanan. Ini sebenarnya namanya piggy bank theory. Apa itu piggy bank theory? Kalau punya uang ditabung. Saudara, banyak orang punya uang cuma tahu belanja. Hore, dapat tambahan uang. Mari pikir mau belanja apa. Ini orang bodoh. Dapat uang, segera tabung. Kalau cuma hobi belanja, tetapi tidak tahu bagaimana menabung, orang ini akan sangat-sangat sulit hidupnya. Nah, Yusuf punya prinsip simple. Ada gandum, mari kita pesta. No. Suruh pemerintah pakai tangan besi. Simpan gandum, jaga baik-baik. Kenapa mesti gitu? Gandumnya ada banyak. Sekarang banyak. 7 tahun lagi tidak akan ada. Jadi simpan dan jaga, jangan diboroskan.
Jadi biarpun gandum banyak, pemerintahan Mesir waktu itu melarang ada pesta pora. Nah ini lagi-lagi bukan eksplisit ya, saya banyak menafsirkan hal-hal yang gak langsung di Alkitab. Kalau saudara kurang setuju ya sudah, nanti kalau sampai surga kita undang Yusuf, undang juga Musa, lalu kita diskusi kira-kira tafsiran ini masih bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah saudara sekalian, karena ada penyimpanan, Mesir punya persediaan makanan. Maka Yakub mengatakan, pergilah ke sana, belikan makanan untuk menjaga kehidupan dari keluarga ini. Yakub sudah depresi, tapi dia masih pikir yang dia kejar apa? Berkat Tuhan. Berkat untuk siapa? Untuk keturunan selanjutnya. Dia tidak pikir dirinya. Dirinya sudah kehilangan selera hidup. Yusuf sudah tidak ada lagi. Saudara, saya tidak menyarankan saudara untuk pilih kasih ya. Tapi saya mau saudara pikir, anak yang engkau kasih kalau diambil Tuhan dengan cara dimatikan, bagaimana perasaan? Apa yang terjadi padamu jika engkau harus mengalami kematian anak? Mungkin sebagian dari kita sudah alami, sebagian besar belum. Apa yang harus engkau lakukan? Bagaimana engkau akan bereaksi jika engkau kehilangan anakmu? Nah, di dalam kondisi sulit, Yakub rasa hidupnya tidak berarti. Namun dia tetap berpikir, saya harus menjaga kelangsungan dari janji Tuhan. Dia tetap konsisten. Saya mau diberkati supaya keturunanku yang selanjutnya mendapatkan anugerah sebagai orang sulung, yaitu yang dipakai Tuhan menjadi umat utamanya Tuhan. Abraham diberikan ini, Ishak diberikan ini, saya diberikan ini, dan selanjutnya saya mau keturunanku dapat. Tapi Yusuf sudah tidak ada, ya sudah, yang lain dapat, dan cucuku dapat, keturunan dari cucuku dapat, dan semua mereka dapat. Nah, di dalam kondisi seperti inilah iman Yakub tetap mempertahankan pengharapan di depan, walaupun apa yang terjadi saat itu menghancurkan hatinya. Namun saudara, yang tidak Yakub ketahui adalah Tuhan terus bekerja memelihara keluarganya. Inilah keuntungan yang diperoleh Yakub. Waktu Yakub memilih hak kesulungan, pada waktu itu dia memilih untuk keluarganya menjadi umat Tuhan. Dan Tuhan membuktikan dia tidak lalai, dia tidak gagal menopang dan memelihara umat. Maka keluarga Yakub mengutus anak-anak Yakub pergi ke Mesir. Tidak diketahui oleh mereka. Yang jadi pemimpin di Mesir adalah Yusuf. Kok Yusuf bisa jadi pemimpin di Mesir? Karena Tuhan yang jaga. Saudara, ketika kita sedang depresi, sedang khawatir, sedang bingung kenapa hidup seperti ini, saat itu Tuhan kerja terus. Tuhan gak pernah berhenti bekerja. Tapi kita tidak lihat. Kita tidak tahu dia sedang kerja apa, tapi dia tidak mungkin tidak kerja. Yesus Kristus mengatakan, Bapakku bekerja sampai saat ini, maka aku juga bekerja. Tidak pernah Tuhan tidak bekerja. Maka Tuhan sedang bekerja, dia pelihara Yusuf. Yusuf ada di rumah Potifar, tapi iblis menghancurkan karir dia dengan memberikan seorang perempuan yang sangat haus seks. Perempuan yang tidak bisa tahan matanya. Begitu lihat ada laki-laki yang secara fisik begitu baik, langsung dia ingin bersetubuh dengan orang ini. Yusuf mengatakan, ini perempuan gila. Saya tidak mungkin berdosa kepada Allah dan kepada suami perempuan ini. Yusuf tidak mau perempuan ini. Perempuan ini mendekat dan Yusuf lari. Saudara, ada banyak hamba Tuhan mengingatkan, dosa harus ditangani dengan cara yang tepat. Dan dosa seksual, tanganinya cuma satu, lari. Jangan bawa dirimu ke dalam pencobaan. Kalau orang mengatakan, saya nggak akan berdosa lah secara seksual, tapi boleh dong saya akses pornografi, lihat-lihat perempuan dalam tubuh yang begitu indah. Nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ini adalah jalan di mana engkau akan ditangkap dan dihancurkan oleh iblis. Larilah. Flee sexual sins. Larilah dari dosa-dosa seksual. Jangan datang lalu berpikir bisa membentengi diri. Maka Yusuf lari. Banyak orang pikir adalah harmless. Nggak ada salahnya kalau aku dengan teman-teman kunjungi klub malam. Saudara, kenapa mesti pergi ke klub malam? Ya karena klubnya nggak buka waktu siang. Jadi nggak bisa dibilang klub siang. Mau nggak mau jadi klub malam. Saudara, sekarang ada alternatif ya, ada klub sehat. Daripada klub malam lebih baik klub sehat. Nah saudara, kenapa nggak boleh pergi ke klub malam? Saya tidak akan bersetubuh dengan siapapun. Saya tidak akan sentuh siapapun. Tapi prinsipnya tetap sama. Flee sexual sins.
Larilah dari dosa seksual. Oh, saya tidak mau berhubungan dengan siapapun, saya cuma menikmati klub malam. Lu kira yang ada di klub malam itu perempuan saleh? Datang ke situ dengan baju yang sopan, lalu datang membacakan Alkitab. Duduk di situ sambil minum teh. Mari kita baca Alkitab, mari kita menyanyi him. Lu kira perempuan kayak begitu di situ? Tidak. Yang datang ke situ perempuan dengan pakaian minim, dengan bahasa-bahasa yang vulgar, dengan gerakan-gerakan badan menggoda birahi laki-laki. Itu yang ada di klub malam. Kalau saudara bilang, jangan terlalu norak lah Pak, namanya pergaulan. Bukan saya yang norak, tapi lu yang goblok. Flee sexual sin. Itu prinsipnya. Jika engkau terus main-main, saya mau lihat seberapa hancur engkau dalam 2 atau 3 tahun, 5 atau 10 tahun kehidupan seperti ini. Tapi saya nggak mau lihat. Kalau saudara adalah jemaatku, saya akan hancur hati jika engkau diterkam oleh dosa. Maka jangan main-main. Larilah dari dosa seksual. Ada cara lain untuk menjalankan hidup yang bertanggung jawab. Ada orang mengatakan, Bapak tidak mengerti jalannya dunia bisnis. Ya, saya nggak ngerti jalannya dunia bisnis. Karena saya bukan orang bisnis. Tapi saya orang bisnis, Pak. Oke, kalau gitu kasih tahu saya, apa itu jalannya bisnis? Jalannya bisnis itu mesti berelasi dengan orang-orang yang senang ke nightclub. Benarkah? Apa nggak ada jalan lain? Yang saya tahu, dan saya mungkin taunya sangat terbatas dan sangat dangkal. Yang saya tahu adalah orang yang sukses di dalam bisnis seringkali adalah orang yang punya penerobosan-penerobosan baru. Cara berpikir yang pintar dan cara berpikir yang fresh, lalu menemukan cara baru untuk menjalankan sesuatu. Yang saya tahu sih itu. Kalau saya salah minta maaf. Tapi kalau saya salah ya itu sebab karena saya tidak berkecimpung di dalam dunia bisnis. Tapi kok ini sih yang saya lihat, ada orang jago masak, lalu temannya menyarankan, kamu mesti buka restoran. Orang ini mengatakan, jago masak kok buka restoran? Loh bener dong, jago masak ya buka restoran. Jago dagang plus jago masak, baru buka restoran. Saya nggak jago dagang. Loh kenapa? Nah dia jelaskan, untuk bikin satu mangkok, apa itu namanya? Lontong cap gome. Oh ini orang yang bikin lontong cap gome. Rasanya benar-benar go. Waktu makan enak bukan main. Saya ini orang di Surabaya ya. Waktu dia sajikan saya makan, wah enaknya bukan main. Langsung teman saya otomatis mengatakan, bukalah rumah makan, jual makanan. Kamu pinter masak. Dia mengatakan, tahu nggak? Saya pakai bahan mahal banget untuk satu mangkok ini. Satu mangkok ini mungkin dijual 100.000. Siapa yang mau beli? Jadi kalau saya buka rumah makan pasti bangkrut. Karena saya pakai bahan mahal dan waktu jual nggak ada orang mau beli satu mangkok seharga ini. Untuk bisa berhasil dalam hal bisnis, tidak cukup menguasai inti dari bisnis, tapi juga harus menguasai natur dari bisnis. Inti bisnisnya apa? Makanan. Bisa bikin makanan? Bisa. Tapi engkau tahu tidak natur dari dunia perdagangan makanan? Ngerti nggak bagaimana cara dapat untung? Ngerti nggak distribusinya kemana? Ngerti nggak beli bahan yang murah tapi bertanggung jawab dari mana? Ngerti nggak bagaimana menyimpannya? Ngerti nggak bagaimana jual? Nah ini semua perlu insting. Tapi ada satu hal yang saya pelajari. Mungkin saya salah. Kalau saya salah silakan koreksi. Yaitu bahwa tidak ada orang berkecimpung di bisnis cukup senang dengan dunia tertutup dari bisnis. Mereka akan mengatakan, saya nggak setuju kalau cuma ini caranya. Pasti ada cara lain. Pasti ada terobosan yang orang lain belum lihat. Nah ini yang sukses. Tapi orang yang belum apa-apa mengatakan, ya bisnis ya memang gini. Sudah gini ya memang cuma gini. Mau gimana lagi ya gini. Saudara kalau cuma tahu gini ya gini, jangan jadi pebisnis deh. Lebih baik jadi, saya nggak mau menghina apapun ini yang nanti saya sebutkan. Daripada berbisnis dengan miskin inovasi. Lebih baik kerja di dalam sistem yang sudah fix dan tidak perlu inovasi apapun. Tinggal nurut apa yang sistem katakan, selesai. Mungkin jadi pendeta di gereja yang stabil lebih cocok. Aduh, menghina sekali ya. Masa pendeta nggak ada inovasi? Aduh, saya bersalah sama pekerjaan pendeta. Maaf kalau ada pendeta yang mendengar rekaman ini di YouTube. I'm so sorry. Oke lah, pendeta juga nggak boleh miskin inovasi. Tapi dunia bisnis nggak boleh dihuni oleh orang yang miskin inovasi. Bayangkan kalau orang mengatakan, ya jalanin bisnis ini, mesti bergaul di nightclub. Jadi kamu nggak bisa cari jalan untuk tidak ke nightclub, untuk menjalankan bisnismu. Kalau gitu engkau pebisnis yang rendah. Kamu adalah orang yang kurang cocok bisnis. Maka saya ingatkan ya, jika saudara harus bergaul di dunia malam untuk jalankan bisnismu, you are a terrible businessman.
atau businesswoman. Kamu tidak layak disebut pebisnis karena engkau kurang inovasi, tunduk kepada prinsip yang salah, dan cuma mau jalankan apa yang semua orang jalankan. Memang gini caranya, apa lagi? Mau gimana lagi? Ya sudah, jangan jadi pebisnis. Jadilah pegawai negeri yang baik-baik di dalam sistem yang sudah baik. Selesai. Nanti terima gaji pensiun, selesai. Lebih baik, lebih aman, lebih suci, masuk surga. Nah jadi saudara sekalian, waktu dikatakan saya mesti bergaul dengan orang-orang seperti ini, jangan, flee sexual sin, larilah. Yusuf tidak mau bicara banyak, dia lari. Tapi perempuan ini jahat sekali. Satu kali dia tipu, semua orang meninggalkan rumah. Yusuf mau datang kerja, dia kaget. Ini rumah sepi amat ya. Pada kemana? Ini di mana nih? Coba Pak Yudi di mana? Kemudian, di mana Bu Lina? Gitu, gak ada, semua pergi. Lalu kemudian dia duduk, dia mulai kerja, tiba-tiba datang si perempuan penggoda ini. Oh Yusuf, saya nggak tahu suara perempuan penggoda kayak apa ya. Oh Yusuf, mau kerja ya sekarang? Loh, ada apa kamu di sini? Kenapa pakai baju seperti itu? Oh, aku pakai baju seperti ini karena aku merindukan engkau semalaman. Suamiku sudah pergi, sekarang kamu tidurlah dengan aku. Yusuf kaget. Hei setan, saya mau lari dari kamu. Tapi perempuan itu genggam bajunya Yusuf. Tidurlah dengan saya, memangnya saya tidak menarik? Yusuf nggak mau diskusi dengan perempuan ini. Dia langsung buka bajunya, lari. Makanya prinsipnya adalah flee sexual sin. Saudara bilang kurang cocok Pak, flee sexual sin, masuk penjara. Yusuf lari masuk penjara kan? Iya, tapi kalau dia nggak lari masuk neraka. Lebih baik penjara lah daripada neraka setahu saya. Saya belum pernah di kedua tempat ini. Nah saudara, Yusuf lari. Lalu perempuan jahat ini ambil baju Yusuf dan mengatakan, orang-orang, Yusuf mau perkosa saya. Lihat bajunya ada di tangan saya. Ini membuat saya bingung. Orang memperkosa dengan cara begini. Ya sudahlah, mungkin bisa, mungkin tidak. Intinya Yusuf tidak punya saksi membela dia. Akhirnya dia dipenjara. Tapi Tuhan tolong. Kisah Yusuf itu kisah yang menakjubkan ya. Kisah Yusuf jadi warna dari kehidupan tengah dan akhir Yakub yang sangat indah. Saudara, Yusuf dirancang begitu indah oleh Tuhan, bukan demi Yusuf sendiri. Ini pengertian penting sekali. Hidup Yusuf dirancang begitu indah karena Tuhan mau membuktikan kepada Yakub bahwa pilihan Yakub untuk mencari hak kesulungan adalah pilihan yang benar. Nah maka saudara sekalian, Yusuf ditolong oleh Tuhan. Di penjara dia tetap kerja baik-baik. Nah di penjara Mesir pada waktu itu ada dua kelompok ya. Kelompok pertama adalah orang-orang yang punya keahlian, skill, kepintaran. Kalau mereka bersalah, mereka akan dipenjara di dalam sebuah rumah untuk kerja. Jadi jangan bayangkan penjara modern, nggak seperti itu. Orang di penjara pada zaman itu berarti disuruh kerja paksa. Nah yang pintar kerja dalam ruangan akan kerja administrasi. Yang kurang bisa, kerjanya angkut batu. Maka kalau saudara memang hobinya nge-gym, ya nanti angkut batu kalau di penjara. Nah Yusuf menangani administrasi. Waktu dia tangani bagus sekali. Sampai kepala penjara heran. Kamu kok pintar sekali ya? Yusuf bilang, ya anugerah Tuhan. Kamu pintar loh, kamu nggak cocok cuma kerja di sini. Ya begitulah. Maka tolong saya ya, supaya saya bisa dilepas dari sini. Dan ternyata Tuhan tolong. Ada dua temannya yang juga di penjara, mimpi. Satu juru minumnya raja, satu adalah juru rotinya raja. Dua-duanya mimpi. Yang satu mimpi, ada satu cawan dikembalikan kepada saya. Artinya apa ya? Yusuf bilang, kamu akan dikembalikan ke posisimu. Wah, puji Tuhan. Kamu bagaimana? Mimpi juga? Iya, mimpi juga. Kamu mimpi apa? Aku mimpi ada roti dimakan sama gagak. Artinya apa ya? Oh, artinya kamu juga akan dikembalikan ke tuanmu. Oh, puji Tuhan. Belum selesai. Apa lagi? Lalu setelah itu kamu digantung, mati, dan dimakan gagak. Hah? Celaka. Dan ternyata benar ini terjadi. Nah, waktu Firaun dapat mimpi, orang yang jadi juru minum mengatakan, di penjara ada orang tafsirkan mimpi saya akurat. Dia bisa tafsirkan mimpinya Tuhan. Akhirnya Yusuf dilepas dan dia menjadi petinggi di Mesir. Ini pekerjaan Tuhan. Bukan untuk Yusuf, tapi untuk Yakub. Saudara, di dalam kitab Kejadian, tokoh utama memang Yusuf tokoh penting. Tapi Abraham, Ishak, dan Yakub ini tokoh utama. Kenapa utama? Karena Allah menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan Allah Abraham, Ishak, dan Yusuf. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenapa Tuhan tangani hidup Yusuf sedemikian hebat? Karena Tuhan mau membuktikan kepada Yakub, Yakub, kamu pincang, kekeringan, kelaparan, merasa anak sudah mati, keluarga kacau, tidak ada yang beres.
Tapi aku mau membuktikan kepadamu, di tengah segala kekacauan, tanganku menopang keluargamu. Saudara, mana lebih indah didengar oleh telinga seorang ayah ketimbang kalimat ini? Saudara menjadi ayah, yang paling indah adalah ketika engkau mendengar Tuhan berkata, aku menopang keluargamu. Seringkali sebagai ayah, kita merasa bersalah karena keadaan yang bodoh yang kita lakukan. Saya pernah dengar sharing dari hamba Tuhan yang senior, dia jujur mengatakan, saya pernah mengatakan kalimat keras kepada anak. Saya itu seumur hidup anak itu tidak mau berbagian di dalam hal yang waktu itu saya tegur. Akhirnya dia tidak jalankan bagian itu sampai dewasa. Saya sedih kenapa waktu itu marah seperti itu. Kita banyak lakukan kesalahan. Saudara, kalau menjadi ayah lalu mengatakan, wah puji Tuhan aku ayah Kristen, aku hebat, aku baik, yang salah semua orang lain. Saudara, ayah yang cocoknya masuk neraka. Tapi kalau saudara mengatakan saya banyak salah ya, didik anak ada salah, cara marah bisa salah, relasi dengan istri juga salah. Oh Tuhan, saya kok banyak salah. Nah saudara, ini membuat kita menjadi orang yang mau lihat Tuhan, jika engkau mengasihani keluarga ini, tolong di tengah segala cacat dan lemahnya saya, engkau tetap menopang keluarga ini. Yakub bukan orang yang sempurna. Dia banyak kesalahan, dia banyak kelemahan, dia banyak pilih jalan pintas. Dia bukan orang yang baik di dalam segala tingkah lakunya. Tetapi dia punya keunggulan. Tetap berharap Tuhan bekerja, memberikan berkat. Apapun yang terjadi, Tuhan berkat-Mu saya harap. Tuhan berkat-Mu saya butuhkan. Ini yang Yakub miliki. Dan Tuhan mau buktikan pilihanmu benar. Para ayah, nantikanlah Tuhan bekerja dengan harap dan bergantung kepada berkat-Nya. Jangan pikirkan hal-hal yang cuma orang dunia pikirkan di dalam segala kesementaraan. Jangan terus cuma pikir bagaimana jadi kaya, bagaimana sukses. Tapi mulai pikir bagaimana menikmati Tuhan bekerja, bagaimana berkat Tuhan saya nikmati, bagaimana berkat itu meskipun di tengah kesulitan menopang keluarga saya. Nah maka Tuhan jaga Yusuf demi Yakub. Yusuf menjadi petinggi, lalu dia bikin kebijakan gandum disimpan di rumah-rumah tempat menyimpan yang besar-besar dia buat. Akhirnya dari seluruh masyarakat yang ada di Mesir, yang ada di Syria, yang ada di Kanaan, yang ada di Moab, yang ada di padang gurun di sebelah timur dari Sungai Yordan, semua cari makan ke Mesir. Mereka berbondong-bondong beli, termasuk keluarganya Yakub. Mereka datang belanja, beli gandum, perlu sembako. Nah waktu mereka lihat Yusuf, mereka tidak kenal Yusuf, tapi Yusuf kenal mereka. Yusuf kaget, saudara-saudaraku ke sini. Lalu semua saudaranya sujud menyembah dia. Persis mimpinya Yusuf waktu dia masih pakai baju yang megah itu, yang bikin dia akhirnya dijual. Yusuf kaget. Wah kalau kita jadi Yusuf rasanya senang banget ya. Ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Naftali, Gad, Asher, semua di sini. Puji Tuhan. Pengawal, suruh mereka mendekat. Ketika mendekat, kalau saya jadi Yusuf, saya langsung akan bahasa Ibrani. Hei saudara-saudara, mereka kaget. Siapa engkau? Yusuf. Yusuf. Ya, ingat apa yang terjadi? Enggak, udah lupa. Jangan pura-pura lupa. Waduh, saya akan hantam mereka, saya akan gantung mereka di kakinya. Jangan bikin mati lah. Enggak seru kalau langsung mati ya. Lalu saya akan ancam pura-pura dan lain-lain. Nah saudara, ada yang tafsirkan Yusuf permainkan saudara-saudaranya karena ada dendam juga. Tapi apapun motivasinya, tetap ada satu motivasi yang benar. Yaitu Yusuf mau uji apakah kakak-kakaknya masih sama kayak dulu atau enggak. Masih kayak dulu atau tidak. Nah saudara, ada banyak kejadian, termasuk salah satunya Yehuda cari pelacur. Ini ada juga dicatat ya. Yehuda sudah kematian istri, dia sedih istrinya mati. Lalu dia rindu mau tidur dengan perempuan. Istrinya sudah mati, dia tidak berlaku serong kepada istrinya. Lalu dia cari perempuan pelacur, ternyata perempuan itu adalah menantunya sendiri. Menantunya sudah kehilangan suami. Lalu biasanya di dalam tradisi orang-orang pada waktu itu, kalau suami seorang perempuan mati, adiknya harus bangkitkan keturunan untuk suami yang mati itu. Adiknya dari suami itu. Tapi adiknya tidak diberikan kepada dia. Karena orang ini menikah dengan anak Yehuda, anak pertama mati. Anak kedua diberikan kepada dia, mati juga. Anak ketiga jangan dikasih. Yehuda bilang, ini perempuan ngeri loh. Siapapun nikah sama dia mati. Nanti anakku tiga-tiganya mati. Dia bergumul. Ini yang salah istri perempuan ini atau anakku. Alkitab sudah jelas mengatakan anaknya Yehuda yang error. Tapi Yehuda terus pikir, jangan anakku. Mungkin perempuan ini yang kacau. Maka dia khawatir dia tidak berikan anak yang paling kecil kepada perempuan ini. Perempuan ini mau jebak.
Kamu tidak mau anakmu berikan aku keturunan. Saya akan dapat keturunan dari kamu. Ini kacau sekali ya. Maka dia menyamar jadi pelacur. Yehuda lihat ada pelacur. Dia tidur dengan pelacur ini. Lalu pakai pay later. Saya nggak tahu pay later. Nggak boleh sebut merek ya. Nah, bagaimana bayarnya? Nanti saya akan kirim kambing. Bagaimana supaya kambing itu dapat? Saya dapat. Ini ada tanda. Segel nama saya dan juga tongkat. Kamu sita, kamu pegang. Ini segel nama dan tongkat itu identitas kayak KTP kita sekarang. Jadi nggak ada orang bisa mistaken, menukar. Tidak jelas siapa orang ini. Ini jelas-jelas punya Yehuda. Maka akhirnya perempuan itu hamil sesuai rencana perempuan ini. Akhirnya aku mengandung. Mengandung dari siapa? Dari Yehuda. Nah begitu Yehuda tahu menantunya hamil. Padahal nggak punya suami. 2 suami sudah mati kok. Dia langsung dengan enteng bilang, bakar aja perempuan itu. Perempuan ini marah. Bakar? Coba cari tahu dulu ini anaknya siapa. Yehuda bilang, bodoh amat anak siapa. Harus tahu. Kenapa harus tahu? Karena orang yang membuat saya hamil. Tanda segel namanya. Dan tongkatnya ada pada saya. Yehuda bingung. Coba lihat. Gue tunjukkan. Nih. Ada Yehuda. Yehuda kaget. Loh ini kan punya saya. Betul. Kamulah yang membuat saya hamil. Yehuda kaget. Oh kamu ya perempuan itu? Iya. Oke, saya yang salah. Udah mau bakar orang tiba-tiba bilang, oke saya yang salah. Perempuan ini benar. Sudah ya, selesai ya. Jahat sekali ya. Hampir bunuh orang. Sekarang tiba-tiba bilang, so sorry. Pokoknya perempuan ini nggak salah. Nggak jadi dibakar. Lalu terus hukumanmu apa? Kamu sudah falsely accused someone. Nggak ada hukuman. Yehuda berada dalam keadaan kacau. Nah jadi anak-anak Yakub banyak kacaunya. Wah kalau kita jadi Yakub dengar kasus ini pasti stres ya. Beberapa waktu yang lalu ada banyak kasus menimpa orang-orang yang pernah jadi hamba Tuhan di GRI. Akhirnya satu-satu mereka harus dikeluarkan. Sedihnya bukan main. Sudah tidak ada kebanggaan kalau rekan kerja ternyata jatuh dalam dosa. Lalu harus berhenti jadi hamba Tuhan. Apalagi kalau rekan itu dikenal cukup dekat oleh kita sendiri. Rasa tidak rela, tapi juga tahu tidak mungkin dipertahankan. Kadang-kadang ada perasaan bingung, perasaan sedih. Tapi fakta berbicara dengan keras kepada kita semua. Maka hal yang mungkin orang yang paling sedih itu Pak Stephen Tong. Dia mengatakan saya dihantam berkali-kali dengan orang-orang yang saya harapkan di bawah saya. Ternyata satu-satu jadi korban iblis dan harus keluar karena dosanya. Dia sedih bukan main. Bayangkan perasaan Yakub. Yakub ada kasus lagi. Aduh anakku ada kasus lagi. Iya. Apa yang terjadi? Ruben tidur dengan salah satu dari gundikmu. Yehuda tidur dengan menantunya sendiri. Aduh, kenapa mereka seperti ini? Saya sudah kehilangan Yusuf dan anak-anak yang lain hobinya bikin kasus. Dan di dalam kondisi ini Tuhan mau tunjukkan anak-anakmu kacau. Iya, tapi aku tetap kerja perbaiki mereka. Nah maka mereka semua datang di depan Yusuf. Kemudian Yusuf mau uji. Sudah bertobat belum? Kalian pasti mata-mata. Mereka bilang, bukan. Kami bukan mata-mata. Pasti. Bukan. Kalau begitu siapa kamu? Kami adalah 11 bersaudara. Yang ke-12 sudah meninggal. Waduh Yusuf bilang, saya dibilang meninggal. Tapi jangan dulu buka. Oke biarin dulu. Yang satu lagi tinggal di rumah ayah. Yang paling kecil sangat disayang oleh papa. Jadi kami bersepuluh. Padahal kami ada ber-12. Inilah kami. Kami datang mau beli gandum untuk kasih makan papa kami. Dan juga seluruh keluarga kami. Tolong jangan tuduh kami yang bukan-bukan. Benar ada adik lagi? Ada. Kalau begitu salah satu dari kamu tinggal sebagai satu orang yang disita. Lalu yang lain pulang, bawa ke sini anak yang kecil itu. Mana bisa itu anak kecil disayang, anak yang paling kecil. Bukan anak kecil ya, anak paling kecil. Ini anak sudah punya anak juga. Anak yang paling kecil itu sangat disayang oleh papa kami. Kalau anak yang paling kecil itu kami bawa, pasti papa kami mati. Nggak peduli, harus bawa. Ya sudah kalau gitu kita bawa. Begitu dibawa pulang, mereka sudah dapat gandum. Yakub senang. Oke, sudah ada gandum. Pak, kita mesti bawa Benyamin. Hah, kenapa? Karena Simeon disita. Hah, Simeon disita? Anakku satu lagi hilang? Bukan hilang, Pak, disita. Disita gimana? Kalau kami tidak bawa Benyamin, Simeon akan dihukum. Duh, kalian ini bikin aku kehilangan anak-anakku. Kami mesti bawa Benyamin kepada pemimpin dari Mesir. Kenapa? Dia yang minta. Dia mau lihat Benyamin. Lihat, mana bisa lihat. Lukis aja wajahnya, kasih tunjuk wajahnya. Enggak bisa Pak, harus bawa orangnya. Kalau anakku ini mati, aku mati loh. Lihat Yakub ya, enggak pernah bertobat dari mempunyai favoritisme. Setelah Yusuf, sekarang Benyamin jadi anak kesayangan.
Benyamin itu dianggap anak kecil meskipun sudah jadi bapak loh ini. Benyamin anakku, bayiku. Ya papa, sambil pegang-pegang janggut gitu. Aduh papa, kacau. Yakub banyak kacaunya kok. Lalu di dalam kondisi kacau ini dikatakan, kami harus bawa anakmu yang paling kecil ini untuk pergi. Kenapa pergi? Karena pemimpin Mesir mau lihat dia. Ya sudah, bawa dia pergi. Akhirnya dibawa pergi, kemudian Yusuf undang mereka makan. Setelah undang makan, semua dikasih porsi satu, tetapi Benyamin dikasih porsi berkali lipat. Nah ini Yusuf mau lihat, apakah masih ada iri di tengah keluarganya, di tengah kakak-kakaknya. Karena dulu dia dapat porsi lebih banyak, kakak-kakaknya mau bunuh dia. Sekarang Benyamin dikasih porsi lebih banyak, ternyata nggak ada yang protes. Lalu setelah itu, Yusuf taruh pialanya di dalam karung gandum Benyamin. Sudah tahu ceritanya ya. Ketika mereka pergi, tentara Yusuf kejar, hei maling, maling, enak aja maling. Kami tidak mencuri apapun, periksa karung gandum. Lalu mereka dengan berani mengatakan, kami tidak mencuri, kami berani mengatakan, siapapun yang kedapatan ada piala itu di karung gandumnya, biar dia dihukum mati. Wah senang ya, pasti tidak ada. Dibuka satu-satu, Ruben periksa, bersih, I told you so. Sekarang Simeon, coba lihat, I told you so. Lalu Yehuda, I told you so. Isakar dan Naftali, Gad, Asher, Zebulon. Terakhir Benyamin, apalagi dia anak polos begini mana mungkin nyolong. Begitu dibuka, ini pialanya. Semua kaget. Yehuda langsung sobek bajunya dan mengatakan, saya minta ampun Tuhan. Jangan bunuh anak muda ini. Tolong biar dia kembali ke papa kami. Papa kami bisa mati kalau dia tidak balik. Lihat ya, saudaranya sudah mulai ditangani oleh Tuhan. Tidak ada lagi perasaan iri. Wah kalau dulu mereka lihat Benyamin yang curi, syukurin. Kualat sih lu. Dapat 2 kali lipat dari papas. Terus kan? Nah sekarang rasain, anak manja. Oke Firaun, ambil. Apa boleh buat? Silakan hukum mati dia. Tapi sekarang enggak. Papaku cinta anak ini. Oh cinta anak ini lebih daripada cinta kamu. Iya. Lah terus kenapa kamu biarkan dia harus balik? Karena kami cinta papa kami. Kamu cinta papamu yang gak sempurna itu? Iya. Kenapa? Entah. Kami sudah diperbaiki oleh Tuhan. Kami lihat papa terus murung. Kesedihannya begitu besar karena kehilangan Yusuf. Itu salah kami. Sekarang kami melakukan kesalahan yang sama, kami gak sanggup. Kami lebih pilih mati daripada lihat papa kami mati di dalam kesedihan. Jadi tolong bebaskan anak ini. Jangan biarkan dia dihukum. Kemudian Yehuda maju menyerahkan diri. Mengatakan ambil saya ganti Benyamin. Nah ini yang membuat Tuhan membuktikan kepada Yakub. Lihat, aku topang anak-anak. Anak-anakmu kacau tidak untuk selamanya. Anak-anakmu tidak sempurna benar. Tetapi anak-anakmu yang kacau aku perbaiki. Oh saudara, Yakub dipamerkan seperti ini oleh Tuhan. Maka Yusuf tidak bisa tahan hatinya. Dia langsung minta semua orang kumpul di istananya. Disuruhnya semua orang pergi. Lalu dia buka semua hal-hal yang menunjukkan keadaan tinggi dia di dalam pemerintahan. Lalu dia mulai menangis. Bayangkan betapa bingungnya saudara-saudaranya. Ini pemimpin Mesir udah gila kayaknya. Tadi marah-marah sekarang nangis. Papa masih hidup atau tidak? Mereka kaget. Apa-apa Tuhan? Tuhan, saking marahnya sampai jadi gila ya Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku Yusuf. Tuhan jangan bercanda. Aku Yusuf. Tuhan? Bener loh. Coba lihat matanya. Yusuf. Coba lihat giginya. Coba. Bener loh ini Yusuf. Mereka kaget. Kamu kok jadi pemimpin? Yusuf bilang Tuhan yang atur. Wah mereka semua nangis. Tuhan pulihkan keluarga ini. Tadinya kakak-kakaknya mau bunuh orang ini. Sekarang orang ini sudah jadi orang tinggi. Dia tidak balas dendam. Dan dia lihat keluarganya sudah berubah. Kakak-kakakku sekarang begitu penuh cinta kasih. Bahkan rela berkorban untuk Benyamin. Maka dia bilang jemputlah papa. Aku rindu sama dia. Pulang bawa papa ke sini. Maka mereka pulang. Mereka mau bawa Yakub. Papa Yusuf masih hidup. Yakub makin marah. Lu jangan bercanda. Saya udah depresi kayak begini masih bercanda begini. Enggak apa beneran dia masih hidup. Enggak mungkin. Benar. Langsung semangat Yakub muncul lagi. Alkitab langsung switch namanya. Tadinya sering pakai Yakub, kadang-kadang pakai Israel, tapi sejak itu langsung ubah jadi Israel. Bangkitlah semangat Israel. Dan dia pergi ke Mesir menjumpai anaknya. Akhirnya mereka bertemu dan Tuhan memberikan kesaksian pekerjaannya kepada Yakub.
Yakub, lihat anak-anakmu di usia tuamu. Inilah yang engkau lihat, inilah yang engkau dapat. Engkau pilih untuk beriman kepadaku, dan aku tidak memberikan kepadamu jalan yang mudah. Engkau pilih untuk beriman kepadaku, tetapi ini bukan berarti anak-anakmu tidak akan kacau hidupnya. Tapi lihat, pada akhirnya aku menangani mereka semua. Aku memelihara keutuhan keluargamu. Dan inilah yang dinikmati oleh Yakub di usia tuanya. Maka setelah dia sangat lanjut, sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, Tuhan memberikan dia visi yang panjang ke depan, bahwa apa yang dia inginkan dari Tuhan untuk anak-anaknya benar-benar terjadi. Tuhan akan pakai anak-anaknya, terutama Yehuda. Dari Yehuda akan ada raja yang akan mengambil tahta yang paling berhak dia ambil. Semua raja lain menunggu raja ini datang. Satu-satu mereka jadi raja. Semua dari keturunan Yehuda. Setelah itu begitu datang raja yang sejati, semua raja akan serahkan tahta kepada dia yang berhak. Dan ini datang dari keturunan Yehuda. Saudara, kalau ini bukan dari Tuhan, nggak mungkin keluar dari mulut Yakub. Kalau keluar dari mulut Yakub, raja itu akan datang dari Yusuf atau Benyamin. Oh Yusuf, kamu akan ada raja. Tapi Tuhan bilang, bukan, aku nggak pilih Yusuf, aku pilih Yehuda. Kenapa Yehuda? Yehuda orang yang kacau. Iya, tapi aku sudah perbaiki. Lihat kerelaan dia berkorban untuk Benyamin. Nah, maka Tuhan memberikan pandangan kepada Yakub di masa tuanya. Lihat, aku pelihara keluargamu. Nah, maka untuk para ayah, baik yang masih muda ataupun yang sudah lebih tua, tapi masih punya jiwa muda. Ataupun anak muda yang belum punya istri. Ataupun anak muda yang bahkan belum punya pacar. Mukanya beda ya, yang belum punya pacar. Jauh banget Pak. Hari ayah, hari ayah. Hari pacar aja belum ada, hari ayah. Tapi saudara pikir baik-baik. Engkau suatu saat akan diberikan pasangan. Engkau akan memulai sebuah keluarga. Jadi ayah juga. Hai para ayah, pikirkan ini baik-baik. Ketika engkau sudah tua, tenagamu sudah tidak ada. Apa sih yang bisa diharapkan? Selain Tuhan mengatakan, jangan khawatir, aku pelihara keturunanmu. Jangan khawatir, aku setia kepada keturunanmu, seperti aku sudah setia kepadamu. Inilah hal terindah yang para ayah bisa nikmati di hari-hari tua sebelum Tuhan panggil kita pulang. Jangan cari hal yang bodoh. Orang cuma timbun kekayaan, nggak akan dapat kalimat seperti ini. Yakub bukan orang kaya, dia orang miskin kok. Anaknya kaya, Yusuf kaya. Tapi setelah itu dia lihat, bukan karena Yusuf kaya aku terhibur. Aku terhibur karena Tuhan jaga anak-anakku. Maka biarlah para ayah mendoakan anak-anak, mengatakan, Tuhan, jagalah rumah tanggaku, jagalah anakku. Dan setelah saudara berdoa, Tuhan akan menguji kita. Karena jawaban atas doa ini tidak langsung dan tidak mulus kelihatannya. Tetap ada kesulitan, bahkan kesulitan sangat besar. Yakub mengalami kesulitan begitu besar, tapi pada akhirnya dia menyadari, Tuhan pelihara keluargaku. Tuhan menggenapi janjinya kepada aku dan kepada keturunanku. Mari jadi ayah yang sedemikian, yang mengatakan, Tuhan, peliharalah keluargaku, peliharalah keturunanku, peliharalah anak cucuku, peliharalah generasi selanjutnya yang Tuhan mau percayakan melalui kehadiranku. Kiranya Tuhan memberkati para ayah, dan kita ingin pada waktu kita sudah tua, mendapatkan kelimpahan dari Tuhan yang mengatakan, lihat, aku jaga keluargamu. Engkau bisa membuktikannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami tahu kami tidak lebih baik dari Yakub, bahkan mungkin lebih parah dari dia. Dan kami juga tahu hidup kami mirip dengan kesulitan yang Yakub alami. Mungkin di dalam level yang berbeda. Tapi kami tahu bahwa kami akan mengalami kesulitan, banyak kesulitan bahkan. Kesulitan karena kami sendiri tidak sempurna. Kesulitan karena anak-anak kami juga akan dijerat dan dijebak oleh dosa. Kami tahu pada akhirnya Tuhan menopang, tapi pada waktu kami hidup di dalam pengalaman-pengalaman sulit, kami mengalaminya dengan penderitaan besar ya Tuhan. Maka tolonglah kami bertahan, tolonglah kami berjuang, tolonglah kami menjalankan kehendak-Mu, tolonglah kami menginginkan berkat-Mu saja. Sehingga pada akhir hidup kami menemukan Tuhan, membuktikan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Tidak ada yang kami inginkan nanti ketika kami masuk usia tua kami, selain pada kesadaran bahwa Allah setia dan Allah tidak meninggalkan umat-Nya.
Kami umat-Mu ya Tuhan, janganlah tinggalkan kami. Biarlah kesetiaan-Mu menjadi penghiburan besar kami di dalam keadaan kami mendapatkan saat terakhir di dalam usia kami. Ketika sebelum kami menutup mata karena dipanggil oleh Tuhan, biarlah kami dapat menyaksikan Allah kami adalah Allah yang setia. Kiranya Tuhan tolong kami, baik kami para ayah maupun para ibu, anak-anak, kaum muda, dan semua yang hadir. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.